Coba kita bayangkan jika kalian sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat dan selama perjalanan terjadi kerusakan mesin yang menyebabkan pilot melakukan pendaratan darurat di sebuah pulau terpencil, ukurannya kecil dan kosong yang hanya berisi pasir. Setelah beberapa hari menunggu, masih belum ada bantuan yang datang dan pasokan makanan dari pesawat semakin berkurang. Untuk memastikan kelangsungan hidup, beberapa orang yang cukup beruntung berada di sana menyarankan agar mulai menjadikan daging manusia sebagai makanan untuk bertahan hidup. Pertanyaannya adalah, bagian mana yang paling bergizi dan lezat dari tubuh manusia? Check this out. Dari zaman dulu, kebiasaan memakan daging manusia telah menjadi sesuatu perbuatan yang menarik minat masyarakat untuk mengetahuinya. Tapi jika kita benar-benar dalam situasi seperti itu, lebih banyak orang yang akan muntah dan menolak jika mereka harus melakukannya. Meskipun kita mungkin merasa jijik, tapi ada penelitian tentang manfaat daging manusia yang dilakukan oleh para peneliti, yang tidak hanya menentukan bagian mana yang paling lezat untuk dimakan, tetapi juga yang akan memberi kalian energi paling banyak. Dalam semua penelitian tentang praktek kanibalisme, sulit menentukan satu jawaban untuk satu pertanyaan. Apakah orang yang melakukan kanibalisme melakukannya karena keyakinan saja atau mereka merasa ada nilai gizinya kemudian mempraktekannya? Jika orang-orang yang mempraktekkan kebiasaan ini melakukannya karena mereka percaya pada nutrisi yang terkandung dalam tubuh manusia, kita perlu memahami mengapa di era modern suku kanibal terus makan dengan cara ini. Itulah yang coba dijawab oleh seorang peneliti dari University of Brighton, Inggris, mengidentifikasi nutrisi yang terkandung dalam tubuh kita sesuai dengan bagian atau organnya. Karena dalam sejarah penelitian terkait masyarakat yang mempraktekkan kanibalisme, ada dua jalur tentang bagaimana daging manusia itu diatur. Ada komunitas yang benar-benar membahas setiap potong daging yang tersedia untuk dimakan, sedangkan kelompok lain hanya memotong bagian tertentu secara acak tanpa proses secara sempurna. Karena kondisi etika penelitian yang berubah di era saat ini, tidak ada lagi metode yang bisa digunakan bagi kita untuk menjawab pertanyaan tentang nilai gizi daging manusia yang sebenarnya. Kelompok penelitian saat ini harus mengandalkan data lama yang diperoleh, karena dulu dunia medis masih diperbolehkan mempelajari semua aspek tubuh manusia demi ilmu pengetahuan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Tetapi situasi yang sama tidak bisa lagi dipraktekkan sekarang. Dengan menggunakan studi sebelumnya yang dibuat berdasarkan tubuh manusia yang telah disumbangkan untuk penelitian, studi itu berhasil merumuskan dua bagian otot, yaitu paha dan kulit dengan nilai kalori tertinggi, yaitu 13.000 dan 10.000 kalori. Jika dimasak sebagai sop, kaldu tulang manusia bisa memberikan sampai 25.000 kalori. Jaringan dalam tubuh kita menawarkan sekitar 49.950 kalori jika dimakan. Organ dalam seperti hati, ginjal, otak, dan sebagainya hanya memiliki nilai kalori yang rendah. Tidak cukup bagi seseorang untuk bertahan hidup hanya dengan memakannya. Sedangkan organ tubuh yang terlalu rendah nutrisinya adalah pankreas, limpa, dan tentunya gigi manusia yang hanya memberi sekitar 36 kalori jika dimakan. Sekalipun penelitian semacam ini terdengar lucu atau menakutkan bagi kalian, tetapi kita semua perlu tahu, nutrisi yang tersedia tidak cukup jika kita dibandingkan dengan makanan yang kita makan. Dari hasil penelitian sebelumnya, rata-rata tubuh pria menghasilkan sekitar 30 kg daging, tapi hanya memiliki nilai protein yang rendah dengan total sekitar 18.000 kalori. Jika satu orang dimakan untuk 60 orang, mereka tidak akan memiliki cukup kalori bahkan untuk memenuhi diet minimal mereka. Hal ini dikarenakan nilai gizi dari tubuh manusia jauh lebih rendah dibandingkan dengan gizi yang terkandung pada hewan lain yang biasanya untuk dikonsumsi. Seekor sapi potong bisa memberikan sekitar 367.200 kalori. Rusa bisa memberikan 163.680 kalori. Dan babi bisa memberikan 324.000 kalori. Studi yang dilakukan juga menemukan jika kebiasaan kanibal masyarakat di masa lalu lebih didorong oleh ritual dan kepercayaan masyarakat daripada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Jika kalian benar-benar terdampar di sebuah pulau tidak berpenghuni dan tidak ada ikan di lautan dan hanya bisa dan sangat terdesak sekali untuk memakan mayat manusia, saran dari kami, pastikan kalian mengambil bagian pahanya, karena bagian itu mengandung sumber nutrisi yang paling tinggi dan bisa membuat kalian kenyang lebih lama. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.